Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Aidil asal Sukabumi. Ya. Pertanyaannya, anggap saja saya punya rumah kontrakan. Lalu pihak yang menyewa rumah saya tidak membayar sesuai waktu yang ditetapkan. Halalkah jika saya mengusirnya? Ya, dalam Islam, dalam Al-Quran juga alhamdulillah itu bahkan ada ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu ayat tentang utang piutang, ya, ayatul mudayanah Al-Baqarah 282 tuh, ya kan, Masya Allah tuh. Jadi kesempurnaan agama ini. Nah, di penggalan ayat itu, ya, kalau orang yang berhutang, ya, belum mampu, ya, belum ada kelonggaran. Bagaimana? Wa in kana du usratin, kalau orang yang berhutang itu sulit, ya, belum mampu bayar, fanadhiratun ila maisarah, maka beri tempo, ya, ila maisarah, ya, jangan ya sebulan atau 2 bulan, ila maisarah. Tanya kapan kira-kira agak longgarnya, kan begitu. Ya, seminggu 2 minggu, begitu. Ila maisarah. Jadi pertimbangannya al-madin. Jadi orang yang berhutang, ya, longgar atau tidaknya kan dia yang lebih tahu kapan, kan begitu. Jadi kelonggar, diberikan pelonggaran. Mungkin dia kondisi orang kan tidak sama, ya kan. Ila maisarah belum juga dia longgar, ya kan. Mungkin ada rencananya ada warisan atau apa, belum juga kan, sampai ya mungkin sekali 2 kali diberikan tempo, ya kan. Wanadiratun, bahkan bukan fa'indarun, bukan beri ancaman, bukan. Fanadhiratun, beri tempo, ya kan, bukan beri ancaman. Bukan. Karena kesulitan juga dia. Ya, makanya pahala orang yang meminjamkan itu 18 kali. Yang meminjam kalau memang normal dia itu jujur, boleh saja hukumnya. Yang meminjamkan itu, ya, dapat, ya, sunat dan 18 kali pahalanya itu, dibanding dengan sedekah. Kalau sedekah kan hanya 10 kali. Ya, di situ, ya. Kenapa? Karena yang meminjam itu kalau orangnya baik, lagi kepepet pasti, ya kan? Nah, gitu. Maka meringankan seorang muslim dalam kepepet itu, ya, akan memberi jalan baginya untuk mendapatkan keringanan dari Allah di dunia dan di akhirat. Itu Masya Allah. Jadi semangat inilah yang kita tangkap, bahwa sesungguhnya yang berutang itu si debitur ini agak nakal. Itu kan urusan dia soal nakal, ya kan. Tentu saja alaihi, dia akan dapat sesuatu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kalau memang nakal. Bahkan kan ada hadis, kalau orang meminjam artinya kan mendapat, mengambil barang atau harta dari seseorang, ada niatan untuk tidak mengembalikan, bahkan melama-lama begitu, kan, atlafahullah, Allah akan hilangkan kemampuan untuk membayar. Kan bahkan mungkin, ya, Allah, ya, itlafkan atau musnahkan, ya, aset hartanya itu lebih sulit begitu. Nah, jadi ini perlu, ya. Maka kalau mengusir, saya kira tidak, iya kan. Ya, mungkin setelah diberi panadiratun, dia kelihatannya kurang serius, baru, ya kan, kita tegur. Ya, boleh, bisa langsung, bisa juga oleh orang yang dituakan ditegur, ya kan, ya, jangan begitu. Dan dia itu sudah berbaik hati, yang memberikannya, jangan menyulitkan juga, kan begitu, iya kan. Jadi kalau mengusir tidak, iya, sampai kapan, ya, terus saja, ya kan, kecuali kalau ada perjanjian ketika utang piutang itu. Misalnya perjanjian, kalau tidak bayar, maka misalnya ini bornya, agunannya apa? Nah, kalau ada perjanjian, ya, tentu saja ada saksi, apalagi tertulis, ya,
utang ini dengan jaminan apa? Mungkin sawah, mungkin apa, mungkin motor, mungkin kan begitu. Dan itu tertulis. Nah, kalau ada perjanjian begitu boleh untuk kita menegakkan ya perjanjian itu supaya orang itu kalau tidak ada perjanjian ya tidak ya kan diingatkan iya apalagi diusir tentu saja tidak. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Mira asal Bandung. Apakah boleh suami mengatur keuangan istri dan hasil gajinya? Apakah tempat tinggal hanya menjadi tanggung jawab suami? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban suami kan tentu saja punya hak ditaati, dihormati itu karena ada kewajiban yang dia tunaikan. Al-Quran menegaskan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Kaum lelaki itu menjadi qawwam, pemimpin. Pemimpin itu mengurus ya, mengatur ya kan, memberikan kebijakan ini itu kan begitu. 'Alan nisa pada kaum perempuan. Kenapa? Dua sebabnya. Bima faddallallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din. Karena kelebihan suami yang Allah berikan, ya jelas tentu saja punya kelebihan tenaga secara fisik. Kelebihan ini kan alhamdulillah. Wa bima anfaqu min amwalihim ini. Dan dengan sebab si suami ya membelanjai ya kan, memberikan belanja kepada istri dari hasilnya, dari hasil usahanya ya, milik suami. Bisa saja sebagai karyawan, bisa saja sebagai tukang, bisa saja ya, sehingga hak-haknya itu menjadi hak suami, lalu wajib diberikan kepada istri sebagai nafkah. Apa nafkah? Mencakup 3 tentu saja. As-sakan askinuhunna, tempatkan para istri itu min haitsu sakantum, iya, di tempat yang standar kamu standarnya ya apa ya kan, ya disitulah begitu kan ya. Kalau di bawah standar yang kamu bisa itu juga tentu saja tidak dibenarkan ya, melebihi itu juga tidak dibenarkan. Jadi standar papan ya kelas suaminya lah begitu ya. Tentu wa'at'imu ya kan, makan ini tentu saja termasuk yang menyehatkan, pengobatan dan lain-lain itu masuk ya kan ya. Dan tentu saja sandang ya, sandang, pangan, papan kan sudah begitu ya, itu adalah kewajiban. Perempuan itu libas, bagaimana libas tidak dikasih pakaian kan, nah begitu. Jadi bukan hanya tempat tinggal ya, sebelum tempat tinggal ya makanan dulu ya kan, lalu pakaian dulu, lalu tempat tinggal begitu ya. Itu tanggung jawab suami ya kan. Ini bolehkah mengatur keuangan istri dari gajinya? Tentu bukan boleh, wajib ya kan. Ya, gajinya ini suami ya kan maksudnya. Kecuali kalau dimaksudnya hanya ini istri. Ya. Ya, makanya pertanyaan, kalau gaji suami ya tentu saja diatur untuk tidak 3 saluran itu, untuk pangan, sandang dan papan. Begitu ya. Ya, bil ma'ruf, dengan standar yang wajar, yang ma'ruf begitu. Kalau yang dimaksud nyahnya itu istri, nah lain lagi kan ini. Itu berarti kan kebaikan istri. Boleh itu kan istri membantu ya. Dahulu Rasulullah SAW ya beristrikan Ummul Mukminin Khadijah ya kan. Khadijah yang memang hartawati, bersudagar dan lain-lain ya, bukan hanya kebutuhan sehari-hari, bahkan kebutuhan dakwahnya ya kan dibiayai oleh Sayyidatuna Khadijah, Masya Allah ya kan. Itu boleh, tentu saja karunia dan pahalanya ya untuk istri ya. Setelah Rasul kan para sahabat juga ada ya, termasuk
Ibnu Mas'ud ya juga sahabat yang alim ya, ahli hadis ya. Ya, tapi secara ekonomi kurang begitu. Kebetulan istrinya lebih mampu usaha kan begitu, bisnis ya. begitu. Kejadian karena usahanya tentu dia berpikir zakat. Tanya ke Rasulullah SAW ini saya wajib zakat. Nah, bolehkah ya saya berzakat ke suami saya? Sampai seperti itu. Karena ngelihat suaminya mustahik. Istrinya mustahik. Ah, dijawab Rasul, boleh begitu. Bahkan itu lebih utama menunaikan kewajiban zakat dan silaturahim. Jadi berzakat kepada karib kerabat itu punya 2 poin. Ya, pahala zakat dan pahala penguatan silaturahim. Itu masya Allah boleh ya. Itu kalau yang dimaksud nyahnya itu ke istri ya kan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke majelis Arunaka Islam Solusi Kehidupan telah dijawab oleh Syekhuna. Untuk itu kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-ma'unah ala asyam ala al-qiyam ala tilawatil Quran ya rabbal alamin wa ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma shfi' mardana wa mardha ikhwanina wa akhawatina wa aqribaina ya rabbal alamin. Innaka antasy syafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ashghilidz zalimin bidz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.